Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia. The mysterious pneumonia that had broke out in kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada dua Let's take a look at the global pandemic numbers now. There are more than 1.7 million cases of COVID-19 around the world. The U.S. is reporting more than 200,000 deaths. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lalu, apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini? Penyebaran pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga kini tentunya menjadi permasalahan yang serius yang terjadi di seluruh dunia. Hal ini pun dirasakan oleh Indonesia dengan jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat setiap harinya. Terhitung per hari ini jumlah kasus orang yang terkena COVID-19 mencapai 47.000. Lalu, apa langkah Indonesia untuk menghadapi permasalahan ini? Indonesia harus mengambil langkah cepat untuk menanggulangi masalah COVID-19 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Namun, apakah hanya PSBB saja? Tidak. Peraturan lain juga ikut mendukung proses penekanan kasus COVID-19 di Indonesia, tepatnya di sektor imigrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 menjadi kebijakan yang diambil imigrasi Indonesia dengan memberikan pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia. Namun, nyatanya kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diberitakan saat ini. Yang artinya, masih terdapat ketidaksesuaian visi dan misi pemerintah terkait penanganan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Kenyataan dengan belum adanya visi misi yang sama tentunya dibuktikan dengan belum adanya suatu kebijakan pemerintah yang mengutamakan security health dan paradigma kesehatan dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Karena pada kenyataannya, justru masuknya COVID-19 membuat sebuah kebijakan di setiap negara mengutamakan security health, yang artinya kesehatan, keamanan menjadi tujuan utama kebijakan yang dibuat untuk penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Otoritas perbatasan yang pertama adalah quarantine atau karantina kesehatan. Instansi ini mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, baik dari tanaman maupun hewan. Selain itu, instansi ini juga melakukan pencegahan terhadap penyakit potensial wabah, surveillance epidemiologi, kekarantinaan, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan. Dan juga melakukan pengamanan terhadap penyakit baru, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara. Di masa COVID-19 ini, menjadikan kedudukan instansi karantina kesehatan menjadi sangatlah esensial dan penting. Setelah melalui karantina kesehatan, penumpang akan diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan keimigrasian. Instansi imigrasi berfungsi sebagai filter terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Salah satu fungsinya adalah di bandara, yang menjadi area perlintasan atau pintu masuk orang asing dari berbagai mancanegara.
Objek pemeriksaan imigrasi adalah dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian milik para penumpang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing. Oleh karena itu, imigrasi harus meningkatkan kewaspadaan dalam pemeriksaan keimigrasian kepada setiap orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mendapatkan clearance dari pihak imigrasi, maka penumpang akan diarahkan ke area bea cukai. Tugas dari bea cukai adalah melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Selain itu, instansi ini juga berfungsi membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai. Berdasarkan latar belakang dan pendahuluan sebelumnya mengenai pandemi COVID-19 yang kemudian berdampak pada fokus pemeriksaan oleh otoritas perbatasan di bandara, maka fokus pemeriksaan juga bergeser menjadi security health. Melalui pendekatan ini, tumbuhlah inovasi yakni KISOPAT, yang merupakan akronim dari Quarantine, Immigration, Custom of Public Policy Avoid COVID-19. KISOPAT merupakan suatu rekonstruksi paradigma pemeriksaan baru yang mengedepankan protokol kesehatan atau health priority. Oleh karenanya, urgensitas akan kebijakan publik yang baru tidak dapat terhindarkan. Maka lahirlah New Public Policy terkait penanganan COVID-19. Kebijakan ini didasarkan oleh dua pendekatan dasar, yakni pendekatan normatif yang mengacu pada hukum yang sekarang sedang berlaku di Indonesia atau positivisme. Kemudian, yang kedua adalah pendekatan empiris. TUSI-KIC dalam hal ini otoritas perbatasan merupakan objek yang tepat untuk menghasilkan kebijakan baru yang dibutuhkan dalam hal penanganan COVID-19 di bandara atau perbatasan lainnya. Atas dasar tersebut, otoritas perbatasan yang terdiri dari Quarantine atau karantina kesehatan, Immigration yang dibawahi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Custom atau bea cukai diharapkan dapat menjadi first layer atau front guard yang merupakan tujuan dari KISOPAT ini yang menghasilkan pertama, peran TUSI-KIC yang sudah memiliki kebijakan protokol kesehatan. Yang kedua, menempatkan KIC sebagai front guard atau first layer dalam menjalankan TUSI di bandara. Yang ketiga, terciptanya sebuah security system yang mengutamakan kesehatan. Secara keseluruhan, ini merupakan model kebijakan KISOPAT yang berorientasi pada security health. Langkah kebijakan public policy psikopat. Karakteristik yang dimiliki oleh model kebijakan psikopat adalah sederhana, ketepatan identifikasi problem kebijakan, sarana komunikasi guna memberikan pertolongan, menciptakan kebijakan secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dan memprediksi konsekuensi yang semuanya disesuaikan dengan kebijakan penanganan kasus COVID-19 yang tentunya harus mengedepankan adanya protokol kesehatan, sehingga menghasilkan kebijakan baru yang dinamakan psikopat. Pure rationality model atau rasionalitas murni dalam pembuatan keputusan mendasari kebijakan psikopat, yang artinya kebijakan publik harus dibuat setepat-tepatnya dikarenakan memusatkan perhatiannya pada pengembangan pola perbuatan keputusan yang ideal, yang bersifat universal. Kesesuaian kejadian yang ada di lapangan terkait dengan melonjaknya kasus orang positif COVID-19 menjadi model pendekatan analitik yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini. Tentunya, penempatan ketiga instansi yang selalu berhadapan dengan orang yang masuk wilayah Indonesia menjadi poin penting dalam penerapan kebijakan psikopat ini. Penempatan ketiga instansi tersebut akan menjadi pengaruh yang sangat besar dalam implementasi kebijakan ini. Karena model kebijakan terakhir yang digunakan adalah model institutional policy as institutional activity, yang artinya posisi penting kebijakan ini ditentukan oleh pemerintah Indonesia, Immigration, Quarantine, dan Custom. Maka, output dari penerapan kebijakan psikopat adalah penerapan kebijakan publik untuk CIQ yang mengedepankan security health dan paradigma kesehatan yang tepat sasaran dalam menangani kasus COVID-19. Ada 5 tahapan dalam implementasi The New Public Policy psikopat. Yang pertama ada agenda setting, yang kedua adalah policy formulating,
Yang ketiga adalah policy adoption. Yang keempat, policy implementation. Dan yang terakhir adalah policy evaluation. Dalam implementasi kebijakan The New Public Policy Psikopat ini, nantinya peran CIQ di bandara akan lebih mengedepankan adanya security health dan paradigma kesehatan dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Pada area baru KIC akan terdapat thermal scanners yang dipasangkan di setiap area pemeriksaan untuk mengecek temperatur setiap penumpang. Selain itu, proses pemeriksaan baru menggunakan contactless device dan perangkat self-service di beberapa titik di area pemeriksaan. Perangkat-perangkat pemeriksaan mulai dari check-in, penandaan bagasi atau tagging, sampai boarding akan difasilitasi beberapa teknologi modern berupa penggunaan QR Code ataupun identifikasi biometrik seperti pemindahan retina dan face recognition. Dengan langkah-langkah ini, sangat memungkinkan setiap penumpang dapat diperiksa secara relevan oleh petugas KIC tanpa harus melibatkan petugas pemeriksa secara langsung. Oleh karena itu, inovasi ini akan menghasilkan pemrosesan penumpang yang lebih cepat tanpa harus berinteraksi secara langsung. Proses pemeriksaan oleh instansi KIC juga perlu didesain ulang atas dasar social distancing. Penumpang harus menerapkan penjarakan fisik dengan penumpang lain selama diperiksa. Tour markings atau penandaan di tempat tunggu atau area duduk juga merupakan sarana untuk menerapkan social distancing. Para penumpang juga diharuskan menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield selama bepergian melalui area bandara. Tempat duduk, elevator, troli, dan fasilitas-fasilitas di area bandara termasuk perangkat pemeriksaan oleh petugas KIC akan dilakukan pemberian disinfektan secara rutin oleh pengelola bandara. Pengelola bandara juga perlu menyediakan hand sanitizer di area-area tertentu di bandara. Di tengah masa pandemi COVID-19, bukan hanya kesehatan dan keselamatan penumpang saja yang dipikirkan, namun harus terlebih dahulu mengutamakan kondisi petugas KIC dan stakeholders lain di bandara. Petugas KIC membutuhkan alat dan panduan yang tepat untuk melakukan pekerjaan mereka selama krisis dan setelahnya. Oleh karena itu, tingkat perlindungan yang memadai untuk petugas KIC harus dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan, seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, program screening kesehatan secara rutin kepada petugas KIC, penjadwalan shift dan jam istirahat yang teratur. Pemerintah dengan bentuk regulasi kebijakan psikopat ini tentunya akan sangat membantu petugas KIC dalam menjalankan tugasnya di bandara, sehingga segala bentuk tanggung jawab yang mereka lakukan dapat didukung dengan regulasi yang mengedepankan sebuah paradigma kesehatan, yakni security healthy. Aspek positif dari inovasi kebijakan ini adalah bahwa solusi inovatif yang telah dibahas tidak hanya akan berkontribusi untuk mengatasi pandemi COVID-19, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi jangka panjang dan keseluruhan pemeriksaan oleh instansi KIC atau otoritas perbatasan pasca COVID-19. Pada akhirnya, esensi dari inovasi ini adalah menemukan keseimbangan antara proses pemeriksaan yang aman dan sehat yang akhirnya mengarah pada pengalaman penumpang yang lebih baik. Pendekatan security health di bandara sejatinya adalah perlindungan kepentingan nasional dan alur migrasi internasional dari penyakit menular, baik dari orang asing maupun pribumi. Dalam konteks ini, dimasukkannya protokol kesehatan pada keamanan perbatasan didasarkan pada ketahanan dan stabilitas bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Dengan adanya pendekatan security health, Indonesia tentunya sudah melakukan langkah yang responsif dalam menangani kasus COVID-19 yang berdampak terhadap reputasi internasional Indonesia. Sehingga, Indonesia harus segera berbenah dengan melakukan pembaharuan kebijakan yang tentunya menekankan adanya protokol kesehatan yang kuat. Kebijakan yang tentunya bisa menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah terkait dengan COVID-19 yang dikhususkan di dalam area bandara adalah psikopat, Quarantine Immigration Custom of Public Policy Avoid COVID-19. Dengan mengutamakan adanya security health, nantinya CIQ akan bekerja sebagai front guard yang didukung dengan sistem yang mengacu kepada paradigma kesehatan yang tentunya output dari kebijakan ini menempatkan CIQ sebagai first layer dalam melakukan tugasnya di lapangan. Dan pemerintah siap menjaga, melindungi masyarakat dari kasus corona ini. Kita akan bekerja sekeras-kerasnya.